Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini saya dengan Kak Tidi ditemani Karita, kalian. Adik-adik, kita kalau hari Minggu kita harus mengacu. Sebelum kita memulai kebaktian ibadah sekolah Minggu, yuk adik kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita berdiri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Kita mulai ibadah pertama. Adik-adik, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolonglah kami. Pimpinlah kami. Ibadah sekolah minggu ini. Dari awal sampai selesai. Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita berdiri lagi, kita nyanyikan lagu untuk Tuhan setinggi-tinggi langit. Yuk adik-adik dengan semangat. Oke? Adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu Setinggi Langit. Sekarang adik-adik kita mau menyanyikan lagu tahap ya. Kita nyanyikan 2 kali.
Oke, ya mari kita beri semangat. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan aku taat. Nah, sekarang adik-adik, kalau di rumah adik-adik sayang kan nih sama mama papanya? Masih sayang dong, kakak-kakak juga sama, sayang kan? Nah, sayang sama Tuhan juga kan? Sayang. Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu apa kakak? Nyanyikan lagu apa? Sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yuk, mari kita nyanyikan. Yuk, kita berdiri lagi ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan selagi. Kita duduk yang rapi, yang manis tadi di rumah. Yuk kita nyanyikan baca kitab suci. Yuk adik-adik kita nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, hari-hari kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, hari ini kami bisa beribadah bersama teman-teman. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami bisa mendengarkan dan mengerti dengan baik. Tuhan tolong juga Kak Inge yang akan bercerita dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Tentu semua orang pernah sakit ya. Kalau kita sakit, kita minta pertolongan sama siapa adik-adik? Iya, sama dokter. Atau terlebih lagi kita punya dokter yang hebat. Kita tinggal berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, kalau adik-adik pernah sakit gatal kulitnya pernah? Atau punya luka di kulit? Tentu nggak enak ya adik-adik ya. Tentu sakit dan kita sangat sedih. Nah, cerita hari ini kita akan bercerita dari Perjanjian Lama adik-adik, dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Kitab Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Cerita tentang seorang panglima Raja Aram ya, panglima bangsa Aram. Nah, bangsa Aram sering berperang. Bangsa Aram dan bangsa Israel sering bermusuhan, mereka sering berperang adik-adik. Raja Aram, bangsa Aram mempunyai tentara panglima yang selalu menang nih, yang hebat, yang berkuasa, yang dihormati. Panglima perang ini namanya Naaman. Naaman ini sangat dihormati adik-adik sama tentara yang lain.
karena dia berperangnya pinter, ya, dia selalu memenangkan peperangan. Waktu perang yang lalu melawan bangsa Israel, Naaman berhasil mengalahkan bangsa Israel dan membawa seorang gadis kecil sebagai tawanan dibawa ke Aram, ya. Tawanan ini kemudian dijadikan pelayan untuk istrinya Naaman, ya, dijadikan pelayan di rumah Naaman. Tapi gadis kecil itu gadis kecil bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Suatu hari Naaman sedih. Kenapa dia sedih? Ternyata Naaman kena sakit kusta, adik-adik. Sakit kusta itu adalah salah satu penyakit kulit, ya, yang menyusahkan. Siapa yang kena kusta dia akan menderita. Mulanya kulitnya akan ada bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Kulitnya itu putih-putih, kemudian putihnya melebar dan membuat luka-luka dan menjadi banyak, dan membuat yang menderita ini menjadi sangat sedih dan nggak mau dideketin teman-temannya. Jadi Naaman ini sangat sedih, meskipun dia hebat dalam peperangan, tapi kalau sakit kusta dia menjadi sangat sedih. Dia sudah berobat, dia sudah makan obat, tapi tidak sembuh-sembuh, adik-adik. Nah, melihat tuannya sedih, gadis kecil bangsa Israel itu memperhatikan tuannya sedih. Jadi gadis kecil ini merasa peduli dan kasihan kepada tuannya. Gadis kecil ini memberanikan diri berkata pada nyonyanya. Nyonyanya itu adalah istrinya Naaman, ya, adik-adik. Nyonya, di Samaria, katanya, dekat bangsa Israel itu, tanah Israel, ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin tuanku bisa disembuhkan, katanya. Jadi gadis kecil ini memberitahu bahwa di Samaria ada nabi Allah yang hebat. Nyonyanya ini berpikir, iya ya, Naaman sudah kesana kesini tapi nggak sembuh. Coba aku akan memberitahukannya. Nah, adik-adik, setelah memberitahukan kepada Naaman, Naaman juga, oh iya deh, boleh deh kalau kayak gitu. Aku akan minta izin kepada tuanku. Tuannya adalah Raja Aram, ya. Naaman kan disayang nih sama tuannya nih, sama Raja Aram, jadi dia harus minta izin. Raja Aram, saya mau minta izin, saya mau ke Samaria. Karena Samaria itu daerah musuh, ya, yang dia sering berperang. Saya mau ke Samaria karena di sana ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kusta saya. Terus Raja Aram, oke, saya izinin. Saya akan bikin surat, ya, buat Raja Israel, ya. Kemudian Raja Aram mau menulis surat. Nih, kamu bawa surat ini untuk Raja Aram. Nah, Naaman pergi ke Samaria menyerahkan surat ini kepada Raja Aram. Raja Aram setelah melihat surat itu menjadi sangat marah. Dia tersinggung. Dia merasa dihina. Raja Israel ini, ya, baca nih surat yang dari Raja Aram. Apaan nih, katanya, ya? Emang dikira aku ini tabib? Emang dikira aku ini dokter bisa menyembuhkan penyakit kustanya Naaman, katanya. Jadi si raja ini marah. Dia menyobek bajunya, jubahnya. Kalau tandanya dia udah sobek baju, itu tandanya udah marah, ya. Raja Israel ini merasa tersinggung. Disuruh sembuhkan kustanya Naaman dengan surat ini. Wah, Raja Aram pasti mau cari gara-gara, jadi dia marah-marah, ya. Nah, adik-adik, ternyata di situ ada nabi Allah itu yang namanya Nabi Elisa. Mendengarkan dan melihat Raja Israel itu marah-marah. Nabi Elisa berkata, "Tuanku Raja, jangan marah-marah. Mungkin maksudnya adalah Naaman minta tolong sama aku untuk disembuhkan. Biarlah aku yang akan mengatasinya, aku akan menyembuhkannya." Kemudian Raja Israel ini, "Oh begitu ya Nabi, ya, oke lah kamu atasin deh," katanya, ya. Kemudian Raja Israel ini bilangin kepada Naaman untuk pergi ke rumah Nabi Elisa, bukan kepada aku, katanya, ya. Nah, terus bilangin nih ke Naaman nih. Naaman pergi ke rumahnya Nabi Elisa. Naaman membayangkan Nabi Elisa itu, Nabi Allah itu akan berdoa kepada Tuhannya, akan minta tolong supaya menyembuhkan Naaman. Dia pikir seperti itu, ya, dengan membaca mantra.
bayangan Naaman seperti itu, tapi ternyata bukan seperti itu adik-adik. Semuanya salah, pikirannya itu berbeda. Ternyata setelah sampai di rumahnya Nabi Elisa tidak keluar. Yang keluar adalah pembantunya, ya, hambanya. Nabi Elisa berkata pada hambanya, kamu yang keluar ya, bilangin kepada Naaman, dia harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Nah, hambanya Nabi Elia keluar, bilangin ke Naaman. Panglima Naaman, kata Nabi Elisa, Panglima Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Adik-adik, Naaman kaget. Tidak seperti yang dibayangkan Nabi Elisa akan berdoa menyembuhkan. Ternyata enggak ya. Hanya pelayannya yang menghampiri dan menyuruh mandi di sungai Yordan. Naaman jadi kesel, Naaman menjadi tersinggung lagi adik-adik. Terus dia marah-marah. Apaan begitu? Kukira Nabi Elisa yang akan menyembuhkan aku. Ternyata aku hanya disuruh mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan itu kotor. Lebih baik mandi di sungai lain yang lebih bersih. Naaman marah-marah dan tidak mau, nggak mau taat. Ya kesel sekali ya. Sungai Yordan itu airnya kotor. Kalau aku mandi di situ, mana mau sembuh katanya ya. Dia berpikir seperti itu. Tapi teman-temannya Panglima Naaman ini membujuknya. Panglima Naaman, itu kan hanya mandi. Cobalah taat, cobalah turutin semua perintahnya Nabi Elisa. Nggak salah kan kalau mandi di sungai Yordan 7 kali katanya gitu. Berpikir dan berpikir, oh, kalau kayak gitu aku mau deh. Jadi dengan rendah hati Naaman mau taat, mau menuruti segala perintah Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan, air sungai yang kotor. Oke lah kalau begitu, mari kita ke sungai Yordan, katanya Naaman ya. Mereka pergi ke sungai Yordan. Naaman mandi, membuka pakaiannya dan mencelupkan badannya, ya. Dia mencelupkan badannya. Ternyata badannya benar-benar lukanya banyak adik-adik. Sakit kustanya sudah sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya, ya. Sudah parah nih sakit kustanya. Dia mandi, mencelupkan mukanya, kepalanya, mengusap sekali, 2 kali, sampai berapa kali adik-adik? Sampai 7 kali dia mencelupkan badannya di sungai Yordan. Ya, dia membersihkan tangannya, mukanya, badannya. Adik-adik, setelah 7 kali ternyata benar. Sekarang badannya sudah bersih, sudah mulus, sudah tidak ada putih-putih. Semuanya sudah bagus lagi. Senang nggak adik-adik? Senang. Ternyata Naaman sudah sembuh dari sakitnya. Wah, Naaman senang sekali. Tadinya kesel, sekarang sudah tidak lagi. Dia malah memuji-muji Nabi Elisa. Wah, Nabi Elisa itu ternyata benar ya. Dia suruh aku mandi, ternyata bisa sembuh ya. Wah, hebat benar Nabi Elisa. Kalau kayak gitu aku akan memberikan hadiah untuk Nabi Elisa. Naaman cepet-cepet pakai baju, kemudian pergi balik lagi ke rumah Nabi Elisa. Dia membawa hadiah yang banyak untuk Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah sembuh. Tapi adik-adik, Nabi Elisa tidak mau menerima semua hadiah itu. Karena kata Nabi Elisa, Panglima Naaman yang menyembuhkan panglima itu bukan aku, tetapi Tuhan Allahku. Ya, yang jadinya Panglima Naaman tidak layak berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Tuhan Allahku, Tuhan bangsa Israel yang aku sembah. Naaman berpikir, wah, kalau begitu Tuhannya Nabi Elisa, Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang peduli dan sayang pada semua bangsa, ya. Tuhan tidak memilih bangsa Israel yang disayang, tapi bangsa Aram, musuhnya bangsa Israel, ternyata juga disayang sama Tuhan. Naaman ini kan bangsa Aram, tapi ternyata Naaman dipilih untuk disembuhkan, untuk dikasihi, sehingga Naaman merasa Tuhan itu benar-benar baik yang sudah menyembuhkannya. Nah, sejak itu Naaman mulai
mencari tahu tentang Tuhan bangsa Israel, ya. Dia menyembah, dia berterima kasih, dan dia percaya kepada Tuhan Allahnya bangsa Israel, Tuhan Allahnya Nabi Elisa. Nah, adik-adik, dengan gadis kecil yang baik hati yang memberitahukan tentang Nabi Elisa, gadis kecil yang peduli, Naaman bisa disembuhkan. Adik-adik, kita juga mau peduli kepada sesama kita. Kalau kita dengar ada teman yang sakit, kita nggak diem-diem, kita bisa membantu yang kita bisa, atau kita bisa berdoa minta supaya teman kita itu disembuhkan sama Tuhan, ya. Kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita, seperti gadis kecil itu yang menolong Naaman sehingga bisa disembuhkan. Seperti ayat hafalan hari ini, adik-adik. Ayat hafalannya dari Matius 22 ayat 39, ya. Matius 22 ayat 39. Matius itu dari Perjanjian Baru, ya. Yang bunyinya udah dapat? Bunyinya adalah, dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulang ya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan pasti senang, ya. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bagi teman kami yang sakit. Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setelah mendengar cerita tadi dari Kak Inge ke adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan ke adik-adik. Ya, persembahannya untuk itu dipersiapkan, ya. Karena kantong persembahannya boleh tolong bantu biar dekat. Kita terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik, sebelum kita ibadah selesai, ya, yuk kita nyanyikan lagi, yuk adik. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Sang. Yuk, mari adik.
Yuk kita mau berdoa, kita mau selesai ibadah sekolah minggu ini. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai selesai dengan baik. Tuhan, tolonglah kami mau menjaga kami dari penyakit virus corona, supaya kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua doa ini dalam tangan. Adik-adik, sampai minggu depan kita ketemu lagi. Dadah.